arsitek jadi karyawan gitu kan. Terus akhirnya sekarang udah sejak tahun 2011 itu aku memutuskan fokus nulis aja, karena untuk mengembalikan hobi lama. Jadi hobi nulis itu udah dari sejak SD, gara-garanya karena saya suka banget baca, hobi banget baca gitu. Waktu pertama kali dulu kelas 5 SD itu dikasih hadiah novel 5 sekawan sama ibu saya, terus saya suka banget sampai baca berulang-ulang gitu. Terus sampai akhirnya ketemu tempat penyewaan buku dan kerjaannya nyewain buku terus, sampai kadang-kadang belajarnya kurang, banyakan baca novelnya aja. Nah, itu jadi suka pura-pura kalau misalnya lagi belajar kayaknya kalau dilihatin sama ibu saya lebih belajar, padahal sebenarnya dibalik itu ada novel gitu. Jadi gara-gara kebanyakan membaca novel jadi senang berkhayal, terus akhirnya jadi pokoknya waktu itu saya suatu hari nanti pengen bisa nulis novel juga gitu. Terus dimulai dengan waktu dari pas SD tuh suka nulis, jadi saya nulis sendiri tuh satu buku, tulis tangan dari awal sampai akhir, satu buku tulis itu satu cerita karangan saya sendiri. Jadi ceritanya saya menciptakan ala-ala 5 sekawan, tapi pemerannya saya sendiri gitu. Oh, keren itu Bang. Dan ternyata pada suka, teman-teman sekelas tuh pada baca gitu, suka. Mereka tuh suruh tulis lagi sampai bikin 3 seri gitu. Jadi itu dasarnya saya suka nulis gitu. Dari SD tuh emang udah suka nulis, suka berkhayal gitu, sampai akhirnya terus sampai SMP juga pelajaran paling suka bahasa Indonesia. SMA juga kulikuler yang saya ikutin majalah sekolah dan mading gitu. Jadi suka banget ya kalau suruh nulis gitu, apalagi suruh ini bikin rubrik cerpen, udah pasti paling suka gitu. Terus jadi mengasuh rubrik cerpen gitu, teman-teman satu sekolahan kalau mau kirim cerpen terus saya terus kalau yang terbit gitu. Nah, udah jadi editor dari muda ya Mbak ya berarti ya. Dari masih SMA udah. Jadi waktu yang ADC itu satu itu kan kisahnya si geng cinta itu kan mading gitu tuh kayak berasa gue banget gitu. Gue tuh kayak gitu tuh gitu cuma Rangganya nggak nemu aja. Kita doakan semoga Mbak Arumi segera menemukan Rangganya. Amin. Gitu. Terus sampai akhirnya sibuk kuliah, agak-agak kelupaan nulisnya gitu. Terus setelah selesai kuliah, aku pertama kali itu ikut namanya pelatihan menulis pas lagi. Jadi dulu karena suka banget baca, aku tuh paling suka ke perpustakaan, toko buku, sama pameran buku. Jadi pada suatu hari itu pameran buku ada di Istora Senayan. Di situ ternyata ada stand Forum Lingkar Pena. Pernah dengar nggak Forum Lingkar Pena? Itu yang diriin Mbak Helvi Tiana Rosa, kakaknya Mbak Asma Nadia. Terus di situ tuh aku dulu belum tahu Helvi Tiana Rosa itu siapa, Asma Nadia siapa. Pokoknya di situ dibuka pelatihan menulis cerpen gitu. Wah, langsung daftar. Terus di situ diajarin cara bikin cerpen yang bagus gimana. Terus sampai kita benar-benar dilatih gitu. Nanti kita bikin cerpen sama senior itu dinilai, dicek udah benar apa belum gitu. Sampai akhirnya mereka mendorong saya gitu, memberi semangat, coba kirim ke majalah gitu. Akhirnya aku berani, aku kirimin ke majalah dan ternyata dimuat. Wah, seneng banget gitu. Walaupun bayarannya cuma 100.000 gitu, tapi kayaknya wah seneng banget gitu. Sampai prestasi tersendiri ya Mbak ya. Terus dari situ jadi semakin semangat kan nulis terus. Itu sambil kerja sambil sela-sela kerja tuh sambil nulis gitu. Kalau cerpen kan cuma pendek ya, masih ada waktu lah kalau misalnya pas liburan nulis gitu. Dan itu selalu dimuat terus gitu. Jadi ya nggak tahu deh, mungkin emang lagi hoki atau gimana gitu ya. Jadi makin semangat kan dimuat. Tulisnya juga bagus Mbak itu Mbak ya. Mudah-mudahan sih. Terus jadi saya nulis cerpen terus dari tahun 2005 sampai tahun 2010 itu di sela-sela kerja gitu, sampai akhirnya pas tahun 2010 itu kebetulan kantor saya kolaps apa ya, pokoknya ada masalah gitu kan, akhirnya terus bubar itu kantornya. Terus pas itu ngapain ya, aku pengen ngelamar kerja lagi, aku malas gitu. Akhirnya aku mencoba untuk menseriusi nulis lagi gitu. Aku mulai membangun karir nulis, Kebetulan waktu itu ada tawaran untuk bikin novel, jadi mulai kayaknya kalau cerpen ya itu buat latihan nulis aja ya, karena kan kalau untuk sumber penghasilan belum bisa gitu, cuma nulis cerpen gitu. Terus karena akhirnya ada tawaran untuk nulis novel, aku akhirnya mencoba berani mengambil tantangan itu. Jadi tahun 2011 itu pertama kali terbit novelku gitu. Terus
waktu itu pokoknya udah saking senengnya banget, passion banget nulis, jadi nulis novel tuh bisa cuma 3 minggu selesai, sebulan selesai. Jadi waktu itu dalam setahun itu bisa terbit 5 novel gitu. Keren itu. saking kerjanya nulis, ngetik mulai depan komputer, depan laptop tuh ngetik terus akhirnya. Tapi gara-gara banyak banget novelku yang terbit gitu, nongkrong di toko buku gitu kan, sampai akhirnya ada penerbit mayor dari Grasindo tertarik. Mereka memperhatikan, mereka tuh kalau ke toko buku tuh merhatiin ini karya siapa aja sih gitu. Mereka tuh ngubungin aku, jadi mereka yang ngubungin gitu, minta supaya aku kirim naskah ke mereka untuk diterbitkan. Jadi di situ terus jadi ada aja tawaran gitu kan. Terus dari Gagas Media juga suruh nulis. Akhirnya wah iya, aku mantepin pilihan bahwa aku suka nulis gitu. Akhirnya ya udah berlanjut sampai sekarang. Dan sekarang ini yang paling banyak emang terbit di Gramedia Pustaka Utama. Tepuk tangannya boleh dong. Nah, di sini ada yang pengen jadi penulis, yang suka nulis? Semuanya itu berawal dari kita, bukan siapa-siapa. Mbak Arumi contohnya, dulu coba Mbak Arumi ya cuman yang suka baca aja, suka nulis aja. Pada akhirnya novelnya terbit di mana-mana, Gramedia loh. Iya kan, coba kamu ke Gramedia, nemu namanya Mbak Arumi, ya Mbak Arumi ini loh dek. Jadi ya memang semuanya itu berawal dari nol. Dan pada akhirnya kayak Mbak Arumi gini ini juga penuh perjuangan. Jadi apapun impian kamu ya dek ya, perjuangkan. Semuanya memang mulai dari nol dan nggak ada yang nggak mudah. Dan berikutnya iya ya, aku juga penasaran nih. Sebelumnya ini Mbak Arum ini nulis novel Korea juga loh, Korea, Jepang kayak gitu. Saranghaeyo tahu kan? Artinya apa coba? Oh makasih udah cinta kamu. Iya benar. Judulnya Saranghaeyo, Aku Cinta Kamu, novel Korea. Itu juga romance juga Mbak Arumi. Gagas Media itu dia kan punya yang itu STPC, setiap tempatnya cerita, tahu kan? Itu yang motel kapal yang nulis siapa? Mbak Arumi ini. Keren kan? Nah, tapi kok kemarin aku kaget lihat novelnya Mbak Arumi kok tiba-tiba belok ke religi Islami. Aduh, ada apa ya ini ya? Aku juga penasaran. Makanya aku sendiri juga mau tanya ke Mbak Arumi. Itu sebenarnya sejak kapan sih kok pindah haluan ke nulis novel religi? Pindah haluan. Iya. Sebenarnya bukan pindah haluan, dari awal dulu sih emang nggak pernah terpikir ya nulis, karena menurutku novel religi itu berat tanggung jawabnya gitu kan. Ya, setuju. Maksudnya mungkin aku harus perfect dulu gitu baru boleh nulis yang religi gitu, seperti karya-karyanya Habibur Rahman gitu kan, Ayat Cinta kayaknya kan gila kental banget itu religinya ya. Sampai akhirnya ada satu penerbitku itu yang menantang aku. Dia minta supaya aku nulis cerita, settingnya itu New York, terus tentang seorang cowok Amerika bule gitu ketemu dengan gadis Indonesia muslimah. Gimana masalahnya? Pasti seru banget kan, mereka beda agama gitu, terus mereka pasti punya problem, terus mereka saling jatuh cinta. Ayo gimana gitu kan, masalahnya kompleks banget. Udah gitu settingnya di New York. Aku dikasih tantangan itu, suruh bikin novel dengan kisah seperti itu. Tadinya aduh gimana ya, ke New York aja nggak pernah gitu kan. Terus aduh udah gitu mesti religi lagi, nggak ngerti juga gitu. Jangan-jangan ntar masih harus ada kutipan-kutipan ayat-ayatnya gitu yang berat-berat gitu. Tapi terus akhirnya enggak kok, ini religinya yang ngepop aja gitu kan, yang tetap ada muatan religinya tapi disampaikan dengan bahasa yang ringan gitu. Ya udah akhirnya aku terima, dan itu cuma selama 1 bulan nulisnya, dan akhirnya tebalnya 416 halaman itu yang Ini novelnya, ya, penasaran. Tajuk Cinta di Kota New York. Dan ternyata dari ini terbit tahun 2013 sampai sekarang masih banyak yang pengen baca gitu ya, paling laku kayaknya deh. Gitu. Sempet nongkrong di bestseller, dan karena pernah nongkrong di bestseller akhirnya jadi menarik minat MD Pictures untuk mereka pengen mengangkat ini menjadi film gitu. Seneng banget ya, mohon doanya ya supaya bisa terjadi ya. Coba tuh diajak ke New York kan lumayan. Ada yang mau ikut nggak? Jadi dari situ tadinya aku pikir ternyata nggak sesulit itu kok. Kalau yang penting Islamnya itu kita ada sentuhan Islaminya, tapi tetap yang bisa
dibaca oleh semua orang, bahkan yang non muslim pun ada yang baca juga gitu, dan mereka nggak masalah gitu, nggak merasa tersinggung atau apa gitu, karena tetap walaupun ceritanya Islami tapi mengedepankan toleransi gitu, toleransi beragama gitu sih. Dan gara-gara itu akhirnya jadi keterusan gitu. Tapi dan gara-gara ini juga, gara-gara novel ini, jadi ini termasuk buat aku fenomenal banget karena banyak rezekinya. Gara-gara ini juga akhirnya bisa nembus Gramedia gitu. Jadi pas ketika aku ke Gramedia, aku kasih ke editornya, saya nulis ini gitu. Terus orang editor saya itu dia baca, terus dia suka, terus dia minta saya bikin lanjutannya gini. Hatiku memilihmu. Terus masih berlanjut apa namanya rezekinya ya. Gara-gara ini terus bikin ini juga yang Merindu Cahaya The Amstel, ini juga Islami juga. Terus akhirnya sampai akhirnya nanti latar belakang kenapa ada ini ya. Ada yang Around the World with Love